Kiprah Jati. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Dengan streaming seluruh dunia bisa Anda saksikan, dan khususnya bisa secara manual siaran Dama TV ini diterima oleh rekan-rekan kami yang ada di Tuban, di Lamongan, Gresik, de Gresik, lalu Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Malang Raya. Sudah barang tentu kami ucapkan selamat dan salam sejahtera, damailah semua titah makhluk di muka bumi ini. Kita suasananya memang hari ini agak lain, begitu amat gembira. Anak-anak kita ini kelihatan wajahnya ceria-ceria. Anak-anak ini kini adalah anak-anak Ibu Pertiwi yang tugasnya paling berat. Bagaimana tidak paling berat? Mereka berada di negeri kita sebelah timur sana. Sudah barang tentu pekerjaan yang pertama adalah penjemput matahari. Lambang matahari ini adalah lambang yang perkasa, yang pernah menjadi bendera utama Majapahit, yang kekuasaannya hampir 2/3 dunia. Dan kalau bicara secara jujur, yang asli bangsa Indonesia adalah adik-adik saya ini, bukan Jatikusumo. Bukan Jatikusumo ya. Kenapa? Karena kalau yang di Pulau Jawa ini udah campuran macam-macam. Ada Arabnya, ada Cinanya, ada Eropanya. Tapi yang agak ke timur masih asli-asli. Dan inilah putri-putri Ibu Pertiwi yang sejati di wilayah Gresik. Yang baru kita saksikan tadi sebuah tarian. Tarian itu kelihatannya sangat unik sekali. Memang kalau bergeser ke utara sedikit, hampir seperti suatu tarian di daerah Minahasa, di daerah Manila atau Filipina. Dan memang kita dulu sebenarnya adalah serumpun, dan serumpun satu. Oleh karena itu sampai sekarang kita ada istilah dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itulah moto kita, bermacam-macam, bercorak-corak ragam bahasa dan warna, tapi sebenarnya satu. Itulah keistimewaan Indonesia. Ya.
Dan hari ini para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita akan berbincang-bincang dengan anak-anak kita, karena anak-anak kita inilah penjemput matahari. Andai kata matahari tidak dijemput mereka, yang di barat ini jangan-jangan tidak dapat sinar matahari. Begitu kira-kira. Tugas mereka berat, makanya kalau agak hitam itu normal gitu loh. Hitam itu adalah kekuatan sebenarnya. Saya pengen mempunyai kekuatan matahari supaya perkasa kayak adik-adik kita di seberang timur ini ya. Ini kami persilakan, ini yang akan memulai berbincang-bincang ini tentang masalah budaya dari daerah Maluku sana. Dari kami persilakan perkenalkan diri dari sebelah sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Fikri Rahantan, mahasiswa asal Provinsi Maluku yang sekarang masih menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, Mas Fikri ya. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risman Silawane, mahasiswa asal Maluku, asal Provinsi Maluku yang alhamdulillah sekarang masih menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke. Ya, tepuk tangan untuk Mas. Lalu yang ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiansyah, teman-teman bisa panggil saya Ferdi. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang berasal dari Maluku. Jurusan saya hubungan internasional. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya. Nah, kita mulai dari Mas Fikri dulu. Sebenarnya tidak akan disayang kalau tidak dikenal. Jadi kita paham terus bahwa sebenarnya kita yang hidup di Jawa ini salah satu bagian dari sekian luas bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sekedar adik-adik tahu bahwa antara Sabang sampai Merauke, kalau di Eropa itu mulai dari London sampai Tigris, di sana 13 negara, kita cuma satu negara saja. Jadi begitu amat sulit hidup di Indonesia, tapi akan menjadi ringan kalau kita tahu siapa kita sebenarnya. Kegotong royongan, kerjasama, menyatu dalam darah dan daging adalah nasionalisme Pancasila yang ada di dalam dada kita semuanya. Nah, monggo Mas Fikri, kami persilakan. Ada visi dan misi apa untuk anak-anak kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini? Terima kasih. Sebelum kita beranjak lebih jauh, di sini saya ingin memaparkan dulu, ingin memperkenalkan kepada teman-teman sekalian bahwa sebenarnya di mana sih Maluku itu. Secara pribadi, saya melihat bahwa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang majemuk dalam pengertian terdiri dari multikultural, banyak budaya, etnis, suku, agama, dan lain sebagainya. Ini kemudian yang menjadi kekuatan utama maupun ciri khas dari Indonesia. Dan sebuah eksistensi bangsa asli Indonesia yang sampai saat ini kita bisa lihat merupakan organisasi yang masih murni, yang masih suci, itu merupakan suku. Suku di sini kita dapat melihat bahwa masih ada banyak suku di Indonesia. Dapat kita lihat pada Provinsi Maluku ada suku Naulu, suku Alifuru, dan lain sebagainya. Maluku, kalau kita ngomong secara geografisnya, berarti Maluku terletak pada 3 lintang utara sampai 9 lintang selatan, 124 bujur timur sampai dengan 137 bujur timur. Kalau secara geografisnya, Maluku terdiri dari banyak-banyaknya pulau, sehingga kurang lebih data yang didapat Maluku terdiri dari 999 pulau, yang dimana pulau tertua pada Maluku adalah dikenal dengan Pulau Seram. Ini merupakan induk atau secara bentuk geografisnya ini merupakan pulau tertua di sana. Kemudian kalau ngomong lagi masalah Maluku, berarti kita akan ngomong masalah budaya, ragamnya budaya di Maluku, bagaimana kehidupan sosial maupun politik yang ada di Maluku. Tetapi sebelum masuk lebih jauh, saya akan memperkenalkan apa sih yang ada di Maluku sana. Kalau Indonesia mengenal nasionalisme atau slogan persatuan dengan Bhinneka Tunggal Ika, berarti Maluku mempunyai organisasi persatuan yang kemudian disebut dengan organisasi Pelagandong. Ini merupakan organisasi persatuan antara desa, antara warga yang ada di Maluku. Dan ini kemudian dikenal di Maluku sebagai sebuah fundamental norm atau norma-norma yang mendasar yang ada di Maluku, dan ini menjadi panutan turun-temurun. Secara anak-anak atau generasi-generasi Maluku sangat menghargai dengan moto atau budaya yang ada ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Makanya kok
Bung Karno itu menulis Pancasila justru banyak ditulis dari daerah sana. Jadi memang di sana itu kalau tadi saya ngomong seperti itu bahwa kalau saya sudah campuran macam-macam. Jadi ternyata Indonesia yang asli justru berada di sebelah timur. Terima kasih. Bung Karno menggali Pancasila memang berada di ND sana, minimal budayanya saling terkait, dan kami persilahkan selanjutnya Mas ini, Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini tadi awal pembukaan acara ini mungkin ada sedikit tari-tarian, itu dimulai dengan tari-tarian. Nah, secara sejarah tarian itu bernama tarian Sahu Reka Reka. Tarian Sahu Reka Reka, tarian di mana itu diadakan, itu dipertontonkan ketika ada tamu-tamu pembesar, semisal ada tamu dari pemerintahan datang ke Maluku, itu akan disambut dengan tari Sahu Reka Reka tadi. Jadi untuk menyambut tamu dari manapun, mungkin dari raja-raja di luar Kepulauan Maluku, karena memang kita dulunya terkenal dengan negara yang memang dibentuk dengan ada sistem kerajaan di satu daerah seperti itu. Jadi itu salah satu ciri khasnya Maluku. Itu salah satu tarian adat Maluku yang memang secara umumnya setiap daerah mempunyai tarian-tarian yang sama seperti itu. Tarian-tarian penyambutan, tarian apa saja. Nah, itu tadi tarian penyambutan yang ada dari Maluku sendiri. Namanya tari Sahu Reka Reka, seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi oleh karena itu kalau kita andai kata pergi ke Filipina, di Filipina itu ada satu pulau yang besar namanya Pulau Tondano. Itu kebudayaannya masyarakat punya kukusan, adang, dan persis. Jadi kalau begitu, kalau Filipina itu punya itu juga ya, itu bahwa kita sebenarnya masih dalam satu rumpun, dalam satu wilayah bagian belahan bumi ini. Ini kita kembali ke Indonesia lagi, dan yang terakhir kami persilakan Mas Noran Syah ya. Monggo, kami persilakan. Terima kasih. Di sini saya sedikit ingin bercerita tentang eksistensi anak-anak Maluku yang ada di Malang. Sebelum saya bercerita tentang eksistensi teman-teman, saya ingin mengulas sedikit bahwa Maluku itu sebenarnya merupakan provinsi yang memiliki pulau-pulau terbesar, pulau-pulau terbanyak yang ada di daerah provinsi Maluku. Selain itu, Maluku itu sebenarnya namanya itu berasal dari Al-Muluk. Itu namanya Maluku itu kalau kita balik secara sejarah namanya Al-Muluk. Nah, di sini kita ada punya suatu organisasi yang nama Al-Muluk, organisasi Al-Muluk. Terus eksistensi mahasiswa yang ada di Malang sini, eksistensi mahasiswa Maluku yang ada di Malang sini kan berangkat dari Al-Muluk, di mana Al-Muluk itu sendiri berasal dari yang artinya itu bahwa tanah raja-raja. Di sana itu banyak persaingan. Artinya persaingan ini pada saat penjajahan itu masuk ke daerah-daerah Maluku sana, yaitu ingin mencari rempah-rempah di sana. Nah, ini di sini kan di daerah sana itu otomatis yang bermain adalah otot. Nah, ketika sekarang kita tidak bisa menggunakan otot lagi. Anak-anak Maluku yang ada di sana sudah berpikir lebih modern. Artinya dalam artian kita sudah istilahnya bahwa tidak lagi kita berkelahi dengan otak, melainkan dengan otak. Makanya teman-teman di sini penuh dengan kompetisi. Teman-teman yang ada di daerah timur itu semuanya memiliki kompetisi yang besar untuk ingin mau bersaing dengan teman-teman yang ada di Jawa. Sehingga teman-teman itu mendapat informasi, mencari informasi lewat media cetak, lewat media elektronik, lewat teman-teman bagaimana cara bisa kuliah di daerah Jawa, sehingga teman-teman pun dengan semangat berangkat ke tanah Jawa. Di situ mulai ada persaingan di situ sebenarnya teman-teman di sini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Penonton Dama TV yang kami muliakan, siapa tidak bangga mempunyai anak-anak seperti mereka? Mereka gagah-gagah, dadanya terbuka hanya demi kepentingan nasionalisme Indonesia. Meskipun berangkat dari mosaik-mosaik kecil, memang Indonesia ini negara Pancasila, terdiri dari satu bangsa yang besar, 17.000 pulau kurang lebih, dan kurang lebih 400 suku yang ada. Justru inilah kekuatan. Antara lain sekarang tadi baru kita buktikan bahwa semangat dari mereka tetap satu untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Dan penonton Dama TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kibrat Jati Sambung Rasa. Ya, terima kasih.
Maluku Indonesia Timur sama niku apa? tanpa beta putus pusai pasir putih aluse Gumpiun dan Tanjung beta seng lupae Inama lama lawang seng baku sampai biar jauh begini tapi dekat di hati beta dari ujung Almahera sampai Tenggara jauh katong semua basudara Nusa Inah katong semua dari sana biar jauh begini beta sem bisa lupa Maluku tanah pusaka satu nama satu gandong satu suku Maluku manis Inama tragedi di kota Ambon sampai ke kampung-kampung tangis berlumur darah sio ingat bela gandong tabakar ujung ke ujung basarop asap api tangis berlumur darah sio ingat bela gantong oh sio sayang bela den gandonge dari dulu hidup sebaik-baik dan bikin bakal lain oh sio adat orang Maluku ale rasa beta rasa sama-sama baku sayange dan cuma tagal beda suku dengan agama katong jadi bakal lain sama-sama angka sumpah hidup baik-baik bela gandong lebih baik. Ya, tidak bisa disalahkan juga kalau anak-anak kita kadang-kadang terpaksa membuat satu letupan-letupan ide yang sebenarnya rasional. Dulu pada waktu menjelang kemerdekaan ada sebuah lagu yang judulnya dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau. Tapi adik-adik kita mau usul, wong matahari itu terbitnya dari timur kok dimulai dari barat. Dari timur sampai ke barat berjajar pulau-pulau. Kadang-kadang ada juga yang mengusulkan seperti itu.
Nah, sekarang sudah waktunya kita akan mengambil isi hati. Istilahnya isi hati, karena ini istilahnya sambung rasa. Sambung rasa itu kita mencari satu ketemuan perasaan. Bahwa kita di dunia ini dititahkan untuk menjadi makhluk supaya memelihara bumi ini dengan baik dan sepadan, selaras, serta kita ada keseimbangan. Dan negeri ini sudah dilahirkan suatu metode rel untuk itu adalah Pancasila. Kami persilakan adik-adik yang mau mengusulkan sesuatu, karena memang tadi itu yang disampaikan oleh mas-mas narasumber, nanti juga pengen tambahan harapan-harapan. Kami persilakan, monggo. Usul apa? Silakan. Ini ada kaitannya dengan budaya secara nasional dan daerah. Nama, asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Basir Wasawa. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang yang sekarang sedang mengikuti, yang sedang kuliah di mengambil S1. Harapan saya untuk bangsa Indonesia dan juga daerah Maluku, kami adalah anak bangsa. Kami ingin sekali negara ini bisa memberikan suatu kelebihan bagi warga-warganya, supaya agar warga-warga yang di Indonesia ini tidak sengsara seperti yang kita lihat sekarang ini. Kenapa dulu warga dulu itu bisa makmur, tapi kok sekarang bisa seperti ini? Jadi saya sebagai seorang mahasiswa, harapan saya kepada Indonesia khususnya dan pemerintah agar bisa memperhatikan warga-warga kecil, agar bisa lebih sejahtera dan bisa menghilangkan korupsi di negara ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Brilian, brilian kali. Ayo yang lainnya, putri-putri, monggo silakan. Silakan biar ditampung dulu sama mas-mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marseku Bangun. Saya salah satu mahasiswa asal Maluku yang saat ini juga menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang. Harapan saya khususnya untuk seluruh warga Indonesia, baik itu dari Maluku, Jawa maupun sekitarnya, yang lebih saya tekankan di sini adalah kedamaian. Banyak kita lihat bahwa daerah-daerah yang ada di sini di Indonesia sini memiliki seperti konflik, salah satunya di tanah saya sendiri yaitu Maluku, terus di Solo, Papua. Nah, hal ini menjadi salah satu konflik bagi mungkin pemuda-pemudi generasi Indonesia selanjutnya. Harapan saya kepada pemerintah Indonesia bahwa mari bersama kita hilangkan konflik dan lain sebagainya agar negara ini aman, dan mungkin untuk generasi selanjutnya alangkah lebih baik untuk menjaga kebersamaan yang pernah kita jalani. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Masih ada lagi, ayo bersuara. Ini nanti didengarkan orang seluruh dunia. Silakan. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fahri Al-Qadiri. Saya mahasiswa dari Maluku, khususnya jurusan akuntansi. Yang saya pesankan, yang saya tekankan di sini artinya sebuah opini bahwa kepada pemerintah, tolonglah perhatikan ke negeri timur, negeri kita Maluku, Papua dan sebagainya. Soalnya apa? Kita di sana sebenarnya daerah-daerah yang kaya, kita punya minyak, kita punya emas, kita punya tembaga, kita punya timah dan sebagainya. Tapi kita tidak diperhatikan, kita tidak diberikan satu kelebihan yang untuk daerah kita bisa berkembang. Nah, tolonglah diperhatikan ke ekonomi sana, ke pemerintahan di sana. Tolong diawasi itu segala bentuk dana yang diberikan pemerintah pusat ke sana agar pemerintah daerah di sana bisa kelola dan mensejahterakan rakyat di sana. Memang sebenarnya kita di sana mampu untuk bisa mencari uang, mampu untuk bisa menambah ekonomi kita sendiri, tapi tidak ada perhatian dari pemerintah. Tolonglah pemerintah pusat memperhatikan daerah Maluku, karena daerah Maluku sebenarnya daerah kaya, punya banyak potensi tapi tidak kurang diperhatikan. Sebenarnya diperhatikan tapi masih kurang untuk diperhatikan dari pemerintah pusat. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, Mas, monggo silakan. Tadi ada adik-adik kita yang bertanya pada kita. Monggo silakan. Terima kasih. Saya coba melihat berbagai pertanyaan yang kemudian diberikan oleh teman-teman saya. Di sini saya melihat faktor utama yang ditanyakan teman-teman adalah
permasalahan hari ini yang masih ada di Indonesia itu diskriminasi kulit, diskriminasi bentuk fisik dan lain sebagainya. Itu persoalan pertama. Kemudian persoalan yang kedua yang ditanyakan oleh teman-teman adalah bagaimana kemudian kinerja pemerintah, efektivitas pemerintah, sehingga pemerintah tidak hanya menjangkau wilayah barat tetapi wilayah timur Indonesia pun dijangkau, karena wilayah timur pun merupakan bagian dari Indonesia dan wajib untuk ditanggulangi oleh pemerintah. Jadi saya melihat yang pertama, kalau kita ngomong masalah infrastruktur, masalah pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, saya pikir tidak ada diskriminasi yang terlalu besar antara daerah barat dengan daerah timur. Tetapi pada fakta realnya yang ada hari ini, kita dapat melihat bahwa ada kemudian labeling-labeling yang diberikan oleh masyarakat barat kepada masyarakat timur yang sampai saat ini masih ada. Dan maksudnya peristiwa-peristiwa seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di Eropa, Australia dan lain sebagainya pernah terjadi. Suku aborigin, suku Indian kemudian diasingkan dengan permasalahan-permasalahan yang seperti ini dari bentuk fisik dan lain sebagainya. Ini yang kemudian saya perlu tekankan, bahwa pemerintah harus berusaha untuk memberikan mindset berpikir kepada masyarakat, sehingga dengan yang tadinya semangat Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila sebagai fundamental norm atau norma-norma dasar yang ada di bangsa ini, dapat merubah mindset-mindset berpikir yang seperti ini, sehingga ketika memandangnya jangan lagi memandang bahwa kita adalah manusia-manusia yang aneh dari timur, tetapi pandanglah kita sebagai anak negeri, anak bangsa dari Indonesia. Terima kasih. Ada tambahan? Jadi mungkin dua pertanyaan sudah coba untuk dipaparkan dari teman yang di sebelah, teman Fikri. Nah, di sini saya pengen tekankan bahwa konflik di Ambon ada tadi terkait dengan konflik. Jadi konflik di Ambon itu berarti kita harus melihat dari jauh, bukan hanya satu wilayah politik saja. Karena memang konflik di Ambon sudah berkembang sejak lama. Cuman terkadang kita tidak menyadari konflik itu. Nah, sebenarnya bagus ketika kita harus merubah pola pemikiran kita, dan memang harus merubah pola pemikiran kita begitu. Karena perubahan yang besar tidak bisa datang terkecuali kita merubah pola pemikiran kita. Nah, yang saya maksud konflik itu sudah berkembang lama, itu adalah konflik ketika dilihat dari segi sejarahnya. Konflik Maluku paling bisa ketika kita melihat konflik atau tragedi yang terjadi di Maluku dari sisi sejarah. Karena sisi sejarah di Maluku sudah mencoba untuk memisahkan kita. Tetapi organisasi yang telah dibentuk, organisasi sejarah yang telah dibentuk di Maluku itu semakin memperkuat kita, bukan semakin memecahkan kita seperti itu. Organisasi yang namanya Pelagandong tadi. Terima kasih. Terima kasih. Monggo, silakan malah. Sudah cukup ya. Ternyata memang benar bahwa anak-anak yang muda-muda tidak segelap yang tua-tua. Buktinya apa? Anak-anak kita yang muda-muda mendambakan betapa indahnya satu kekuatan kebersamaan. Kalau ada istilah timur dan barat itu istilah arloji saja, istilah jam. Tapi sebagai bangsa tidak ada istilah timur dan tidak istilah barat. Betapa beratnya anak-anak kita seberang timur untuk menjaga beribu-ribu pulau. Di sanalah berlalu lalang kapal-kapal besar. Apakah tidak ada sesuatu udang di balik batu dari semua konflik yang ada? Buktinya anak-anak kita tidak pernah merasa punya musuh antara warna kulit satu dengan yang lainnya. Dan tadi sudah disuarakan oleh mereka-mereka, dan sekarang sudah waktunya ada sumbangsih suara. Sumbangsih itu adalah bantuan atas dasar cinta kasih, tetapi bantuan cinta kasih ini akan disampaikan oleh kakak-kakak kita atau om-om kita atau pak-lek kita. Oleh karena itu para penonton Dama TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Beta masih kecil, beta ingat tempo itu. Sio mama gendong beta, Aku
Jo buju-buju lah sampai besar begini, beta sing lupa mamae. Siang mamae, beta rindu mau pulang Mama Sulia kurus lawange, beta balong nius mama pun capek jodoloe lampu tete manise jaga beta pung mamae. Tete manise jaga beta pung. Di sejarah angkat beta dong bilang, Shoanae ingatkan baik-baik kehidupan di tanah Jawa susah lawange. Dalam beta mau bilang apa, sekarang baru beta rasa susah hampir beta kalaleran hidup sempung sagepe sampai kurus karempe. Memang kalau masalah suara dan paduan suara, jangan coba-coba kita mengalahkan anak-anak kita dari timur ini. Memang jagoan-jagoan semua. Ya, inilah bedanya bayi lahir di Republik ini. Kalau lahirnya di wilayah Sumatera Utara, begitu lahir, butet, sudah bisa nyanyi. Kalau di sebelah timur begitu lahir, waktu hujan sore-sore, udah begitu. Tapi kalau di Jawa saking padatnya penduduk, satu hari tidak pernah nyanyi karena rebutan makanan di sini. Karena banyaknya penduduk. Nah, para penonton Dawa TV yang kami muliakan, sungguh bergembira dengan anak-anak kita dari sebelah timur. Inilah sebenarnya penjaga Republik kita di masa yang akan datang. Memang perlu kita ingatkan ya, bangsa kita ini terdiri dari multi suku, bahasa dan agama. Tapi justru itu kekuatan. Pernah ada salah satu suku kita yang terpengaruh oleh iming-iming di dunia lain, akhirnya pulau yang besar itu menjadi pulau bukan pulau kita. Padahal pulau besar ini adalah dulu masih wilayah kerajaan Ternate yang sekarang menjadi Australia. Nah, oleh karena itu sekarang membaca buku itu gampang aja. Membuka Mbah Google itu lebih pandai daripada Mbah Kromo, ya. Itu lebih ditanya apa saja pasti menjawab, itulah. Sekarang sudah waktunya kita mencoba pendapatnya dari bapak-bapak yang di sebelah kiri kami ini. Inilah anak-anak kita dari sebelah timur. Kami mulai dari sini, yang padat jelas. Namanya? Nama saya Bapak Kustoyo Suparno, lahir 45. Saya adalah angkatan 66 bersama Bapak Jatikusumo. Tadi saya mendengar dari salah satu daripada penyanyi, itu saya dengar ada istilah Sarina. Betul enggak? Mungkin akan saya jelaskan. Singkatan Sarina itu pada waktu saya dididik oleh Soekarno, itu S, siapa anti Republik Indonesia niscaya akan hancur. Itu namanya Sarina. Demikianlah
adik-adik sekalian, walaupun kamu di ujung sana, tapi hati kita satu. Jadi jangan sampai NKRI itu dimasuki orang lain. Jadi ingat, ini perlu ditulis. S siapa anti Republik Indonesia, niscaya akan hancur. Sarina. Ya, Demikian. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Sekarang Pak Yudi kami persilakan. Selamat sore. Saya ingin hanya menyampaikan saran. Budaya Indonesia itu kan banyak. Dari saya mudah-mudahan adik-adik yang dari Ambon perlu juga untuk mempelajari budaya-budaya. Jangan hanya budayanya sendiri, hanya budaya Jawa, Sumatera, jadi bisa dikombinasikan. Walaupun budayanya Maluku sendiri harus dipelajarkan kepada teman-teman kita yang ada di Jawa walaupun di seluruh Indonesia. Jadi kalau semua bisa, itu akan lebih akrab hubungannya kita. Terima kasih. Ya, kami persilakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Adik-adik sekalian yang saya cintai, ini sedikit oleh-oleh mungkin dari leluhur kita, bahwa kesepakatan nasional untuk menjadi Nuswantara itu sungguh bukan sesuatu yang tiba-tiba saja terjadi. Zaman dahulu kala memang sejarah mengatakan banyak terjadi sumpah suci untuk mewujudkan wawasan Nusantara ini menjadi suatu bunga-bunga yang nantinya dihormati oleh Bung Karno sebagai jamrut Katulistiwa gitu. Pada zaman dulu memang sebelum semua terjadi seperti ini, kebudayaan merupakan salah satu pondasi utama untuk mengukuhkan Nuswantara menjadi suatu bunga-bunganya dunia. Ini contohnya saja kalau kita mengingat tradisi penghormatan dengan menyuguhkan kinang, bumbu kinang. Jadi di Irian Jaya kalau Anda datang ke sana pasti Anda diminta untuk gigit pinang. Demikian juga di Aceh. Pada saat Azantero sudah tidak mau lagi datang ke Aceh karena ada konflik, dia oleh kepala suku diminta untuk geget suruh jangkep. Dia menangis. Karena ternyata tradisi kita, leluhur kita itu sudah menyatu ke dalam bumi kesempurnaan yaitu Nuswantara. Di zaman dulu, memang kalau kita menoleh ke belakang, itu ada beberapa tunggul jati, namanya Trah Kusumo Wicitro. Kusumo itu kembang, Wicitro itu 1000. Jadi Nuswantara itu bagaikan 1000 bunga. Jadi di Sumatera ada leluhur kita yang menyatu dengan bumi Sumatera sehingga beliau ditugaskan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjaga keseimbangannya, namanya Yang Simogogu Budone. Di Kalimantan Yang Simamora Simamore, di Sulawesi Yang Putri Hoyi, di Maluku Yang Limu Moot, ya di Irian Jaya Yang Naraote, di Madura itu Kek Bajrek, di Bali itu Nyai Ragati, dan di Jawa itu Ki Lurah Semar. Kalau saya sebutkan tadi Yang Limu Moot, coba nanti kalau panjenengan tindak pulang kampung kepada pini sepuh yang menjadi tunggulnya adat gitu ya, tunggulnya adat, pasti akan tahu ceritanya. Beliau itu menyatu dalam satu bunga ya. Makanya kalau kita mengenang bahwa Indonesia itu begitu Bhinneka Tunggal Ika dilambangkan dengan bunga-bunga itu. Pada zaman dahulu leluhur kita yang sudah menyatu dengan alam ketuhanan, dekat dengan alam ketuhanan, diberi simbol bunga. Ada yang Mahawiku melati putih, itu bunga melati. Yang Begawan Patmonobo bunga terate. Ya, yang Mahawiku mawar kencono, bunga mawar. Nah, simbol-simbol itulah ibarat bahwa Nuswantara menjadi bermacam-macam, berwarna apapun saja boleh. Ada yang warna merah, warna biru, warna kuning, warna putih. Bagaikan bunga yang hidup di taman sarinya Nuswantara. Harum, semerbak, mewangi. Sehingga itu menjadi suatu tetunggul yang pada saat itu juga pernah digali oleh leluhur kita bermula dari zaman kauripan.
di Prabu Erlangga, sehingga simbol Garuda menjadi simbol Nuswantara, simbol pelepasan. Demikian juga di Irian Jaya, pulaunya namanya kepala burung. Ya, di sana simbol pelepasan digambarkan dengan bunga, dengan burung cendrawasih. Ini adalah simbol-simbol yang sebenarnya dulu menyatu. Leluhur kita dulu menyatu sehingga mereka betul-betul menyadari bahwa Nuswantara itu adalah nusa-nusa, pulau-pulau yang tersebar di Nuswantara untuk menjaga keseimbangan dunia. Mereka hidup rukun sampai suatu ketika senopati-senopati dari beberapa penjuru pulau harus datang menjadi gajah madanya di saat Mojopahit. Tadi pada saat di depan saya juga pernah diceritakan oleh teman kita yang dari Maluku, rupanya beliau dulunya juga dari Mojopahit, masih keturunan Damar Wulan. Nah ini terbukti bahwa sebenarnya kita dulu satu darah, satu bumi, yaitu tumpah darah Indonesia yang betul-betul dalam bahasa Jawanya itu warna-warna yang warnanen, begitu banyak rupa, tapi jangan dibicarakan. Ya, itu simbol istilah kuno seperti itu. Bahwa Nuswantara itu adalah bunga-bunga yang hidup, ya, bermacam-macam warnanya, bermacam-macam baunya, namun masih bisa dirasakan indah. Hidup di Taman Sarinya Nuswantara. Ini. Hidup di Taman Sarinya Nusantara. Memang menarik sekali. Oleh karena itu kita ketemu dengan anak-anak kita, cucu-cucu saya di sebelah timur ini rasanya gembira sekali. Ya rasanya umpama umur sekarang saya sudah hampir 70 tahun. Tapi ketemu dengan anak-anak cucu-cucu ini rasanya kayak umur 30 tahun saja. Saya pengen hidup 1000 tahun lagi. Bersama-sama dengan berkibarnya kejayaan anak-anak kita Nusantara. Terima kasih. Tonton Dama TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Sambut. Satu tetes air susu sampai besar begini, jengkang sarung mama gendong, mama sabar, sehingga makan, sehingga tidur, asal jaga mama pun sayang. Bisa beta lupain, mana bisa beta menyangkali, satu tetes air susu mama, beta hidup jadi orang mama, dia dekat ya busuwe, mama tetap beta kuman sisir nominan tanau, norminan kun tanau, tak ala no timbal, tak ala no timbal, no kim sawaido. Penonton Dama TV yang kami muliakan, siapa bangsa Indonesia yang tidak gembira hatinya mendengarkan lantunan anak-anak kita
Meskipun mungkin ada yang tidak mengerti artinya, tapi perasaan kita sudah menangkap bahwa nyanyian itu bertujuan dalam satu kehidupan yang sangat harmonis dan begitu sangat baik, indah dan bersahaja. Paling tidak seperti itu. Dan kita kembali ke para narasumber. Ini mas-mas dari adik-adik kita, semangatnya begitu menggebu-gebu. Sekarang kami mohon untuk harapan-harapan dan mungkin ada titipan-titipan yang disampaikan lewat Kiprah Jati ini. Kami persilakan. Mulai dari paling kiri aja. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini yang ingin saya sampaikan atau saya berikan kepada teman-teman, saya pikir di sini kita sama-sama untuk berlomba-lomba mengisi kekurangan intelektual kita atau kemiskinan intelektual kita. Jadi yang saya harapkan dari teman-teman, kita dapat menyatu dengan lingkungan yang mungkin berbeda secara budayanya dengan kita, tetapi alangkah baiknya jika kita dapat bersatu bersama-sama dengan mereka, berbaur bersama-sama dengan mereka. Jalankanlah semangat gotong royong yang kalian punya, jalankanlah semangat pela gandong yang teman-teman punya, sehingga kedepannya budaya kita bukan hanya dikenal oleh daerah Maluku, tetapi harapan saya teman-teman bisa memaparkan budaya yang kita miliki, kemudian slogan-slogan yang kita miliki kepada teman-teman di sini, sehingga ini menjadi kepunyaannya bangsa Indonesia secara utuh, bukan hanya kita sebagai generasi muda Maluku. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Anu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin harapannya lebih kepada negara gitu. Jadi tetap menjadi negara Indonesia yang dengan tulus dan ikhlas mencintai rakyatnya. Terima kasih. Iya. Jelas. Harapannya menjadi Indonesia yang tegas, jelas mencintai rakyatnya. Betul, G. Monggo kami silakan. Di sini saya sedikit memberikan himbauan kepada teman-teman saya, dan mungkin juga ini sebagai bola pantul juga untuk diri saya, bahwa kita di sini harus benar-benar memiliki rasa semangat, motivasi tinggi agar bisa membangun daerah kita. Nanti kita selesai kuliah di sini, kita bakal kembali ke daerah dan kita membangun daerah kita lebih baik daripada yang sekarang. Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Para penonton Damat TV yang kami muliakan, acara hari ini kelihatannya sungguh menyentuh dan masuk dalam pori-pori darah daging kita. Kita ini kelihatannya bercorak ragam, hampir 400 suku bangsa di negeri ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke, sama dengan London sampai Tigris, sana 13 negara, kita cuma satu negara. Dan di sana lautannya sedikit, daratannya yang banyak. Entah demikian, sana tidak bisa bersatu. Dan kita meskipun terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, kita masih bisa bersatu, kokoh. Karena negeri ini adalah pelopor peradaban dunia. Sebenarnya tidak ada Jawa, tidak ada Maluku, tidak ada Sumatera, tidak ada Madura, tidak ada Dayak. Itu adalah nama asal dari muasal peradaban itu yang dinamakan seperti itu. Jawa itu bukan suku, Jawa adalah peradaban. Maluku pun juga demikian. Kalau saya baca ini Maluku, oke lah, kita otak-atik gatuk. Di Jawa itu ada istilah otak-otak gatuk. Malu itu artinya kan malu ya, punya rasa diri, punya rendah diri lah. Ku itu uku. Jadi kalau sudah si aku itu punya rasa malu, akhirnya seperti adik-adik ini, yang laki ganteng-ganteng, yang putri cantik-cantik, ceria-ceria, calon mertua melihat dia seneng ya. Bapak ibu lihat dia seneng, dan adik-adik kuliah di sini harus ada faktor plus, nilai plus, S1 plus, S2 plus, S3 plus. Ya, karena tugasnya memang seperti itu. Dan tadi kalau saya dengarkan dari adik-adik, suaranya begitu cantik, suaranya begitu tulus, bahkan mengharapkan jangan ada yaitu dominasi suku. Dan kita memang tidak senang ya, setelah Pancasila ini tidak pernah diajarkan saja, suku ini menjadi tebal. Saya akan mengambil contoh. Ada suatu wilayah kita yang dulu itu income daerahnya itu hanya 1 miliar rupiah. Tapi karena anggaran daerah itu setiap tahun besar, sekitar 55 miliar, akhirnya yang 44 miliar itu didrop dari pusat ke daerah untuk berkembang, untuk supaya maju seperti daerah yang lainnya. Daerah itu akhirnya dimainkan oleh orang asing. Udah
pisah saja dari Republik Indonesia. Orang Indonesia itu gampang beli. Kalau saya dirikan 10 pabrik mobil di sini, pasarnya di Indonesia, dan Indonesia saya utangi duit, nanti mesti membeli semua. Ujuk-ujukannya, jadi cara menariknya seperti itu. Akhirnya berusahalah dia lepas, ya. Nggak taunya yang akan memberi janji tadi semua bangkrut, semua bangkrut. Oleh karena itu kasihan sebenarnya. Syukur kalau nanti suatu saat saudara kita itu kembali lagi. Seperti suku Aborigin itu saudara kita. Tapi lama-kelamaan Australia, kalau kita lihat sejarah Nusantara, dulu itu adalah di bawah kekuasaan Raja Ternate. Dipinjam oleh pihak barat untuk mendirikan rumah tahanan, gitu, penjara. Dari orang sana, dari Inggris, ditaruh di situ. Nah, orang Inggris kan pinter lama-kelamaan. Wilayahnya luas. Inggris itu hanya seperti salah satu pulau kita saja. Tapi pelayarannya menguasai dunia. Coba bayangkan. Kita harus kembali. Dan harapan kita terus terang aja adik-adik dari timur. Dari timur ini yang masih murni. Yang masih gagah-gagah. Tidak tercampur segala macam. Ya, ini harapan kita dan para penonton Damai TV yang kami muliakan. Memang hari ini kita ketemu dengan adik-adik kita, merasa bangga. Ini tidak ada rumusan, rumusannya kita taruh di perasaan kita. Intinya adalah Indonesia memang tetap satu, seperti Sumpah Gajah Mada. Prapta Eka Dharma Putra Nusantara, Tanhana Dharma Mangrua. Tidak ada pikiran yang pecah-pecah. Bhinneka Tunggal Ika, berwarna-warna corak ragam suku bangsa, tapi tepat satu adalah Indonesia. Damai TV yang kami muliakan, di samping adik-adik kita dari Maluku ini, kami harapkan yang kuliah di Malang, Damai TV ini tidak jauh dan Damai TV diperuntukkan untuk siapa saja. Ada ruang yang dikhususkan untuk yang muda-muda, untuk budaya, supaya Indonesia tetap kokoh dan kuat. Oleh karena itu para penonton Damai TV, jangan lupa ketemu tiap hari Minggu jam 19 sore, dan biasanya diulangi hari Senin jam 12 siang, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya. Terima kasih dan selamat berjumpa ya. Ya. Lamari gandum